Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam bahagia. Materi matematika teknik kita kali ini adalah tentang persamaan diferensial. Sebenarnya persamaan diferensial itu apa sih? Jadi, persamaan diferensial adalah persamaan yang menghubungkan sebuah fungsi dengan turunan dari variabel bebasnya. Nanti kita lihat apa maksudnya. Kita lihat dulu apa itu variabel bebas dan variabel terikat. Jadi misalkan saya punya fungsi y sama dengan fx, kemudian kita turunkan menjadi dy per dx, atau kita tulis dengan f aksen x. Maka yang bagian di bawah ini itu kita sebut dengan variabel bebasnya, dan yang di atasnya itu kita sebut dengan variabel terikat. Kemudian ada istilah-istilah di dalam persamaan diferensial ini, yaitu pertama adalah orde. Jadi yang disebut dengan orde adalah turunan tertinggi yang dimiliki oleh persamaan diferensial tersebut. Misalnya begini. Nah, ini yang disebut dengan persamaan diferensial. Kenapa? Sebab ini adalah turunan-turunan, ya. Jadi ada turunannya dan membentuk sebuah persamaan. Kemudian ordenya adalah turunan tertinggi. Kita lihat, ini turunannya turunan keempat, ini turunan pertama. Berarti ordenya adalah orde 4, sebab turunan tertingginya adalah turunan yang keempat. Jadi kita sebut dengan orde 4. Kemudian, kalau ditanyakan mana variabel bebas dan mana variabel terikatnya, maka yang dibawa di sini adalah variabel bebasnya, atau T itu adalah variabel bebas, dan Y adalah variabel terikat. Jadi kalau kita lihat ini, T adalah variabel bebasnya, dan Y adalah variabel terikat. Kita lihat selanjutnya, ini persamaan diferensialnya seperti ini. Ordenya berapa? Ingat, definisi orde adalah turunan tertinggi. Jadi bukan pangkat tertinggi. Kalau kita lihat ini pangkatnya 4, tapi ordenya 3. Pangkatnya 8, tapi ordenya 2. Pangkatnya 6, tapi ordenya 1. Ingat, ya, orde itu adalah turunan tertingginya. Karena itu orde ini adalah, persamaan diferensial ini adalah orde 3. Jadi ya, selanjutnya variabel bebasnya adalah X, yang bagian bawah, variabel terikatnya adalah Y. Jadi kita lihat ini, X adalah variabel bebasnya, dan Y adalah variabel terikat. Selanjutnya kita lihat, ada yang disebut dengan persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation. Definisinya adalah satu atau lebih variabel terikatnya merupakan fungsi dari satu variabel bebas saja. Artinya variabel bebasnya itu hanya satu saja, walaupun variabel terikatnya itu lebih dari satu fungsi. Kemudian persamaan diferensial parsial atau partial differential equation, ya, nanti kita akan simbolkan bahwa kalau partial diferensial biasa itu ODE, sementara persamaan diferensial biasa kita sebut dengan ODE, sementara persamaan diferensial parsial kita simbolkan dengan PDE. Kita lihat dulu contoh. Misalkan saya punya persamaan diferensial seperti ini. D kuadrat Y per DT kuadrat tambah 6DY per DT tambah 10Y sama dengan 0. Maka ini tergolong ordinary differential equation. Kenapa? Kita lihat bahwa variabel bebasnya ini hanya T. Ya, kebetulan juga di sini kebetulan variabel terikatnya juga hanya satu, yaitu Y. Jadi ini adalah ordinary differential equation. Ya, ordinary differential equation. Kita lihat sini. Nah, terus kalau ditanyakan ini ordenya berapa? Ya, tentu saja ini ordenya adalah 2. Variabel bebasnya T. Variabel terikatnya adalah Y. Kemudian kita lihat yang kedua. Ini termasuk ordinary differential equation. Ya, kita lihat di sini variabel bebasnya. Ini X. Kemudian variabel terikatnya adalah Y. Variabel bebasnya hanya satu, yaitu X. Kebetulan juga di sini variabel terikatnya juga cuma satu. Saya ulangi, ini adalah orde 4, ya. Dan ini termasuk ordinary differential equation. Selanjutnya kita lihat yang ini. Ya, tentu saja ini bukan persamaan diferensial karena tidak ada unsur-unsur turunan di dalamnya. Jadi ini bukan persamaan diferensial. Nah, kemudian kita lihat yang ini. Dari cara penulisannya saja pakai do, di mana Y mempunyai fungsi lebih dari satu, X dan T, maka ini adalah partial differential equation. Kenapa partial differential equation? Sebab variabel bebasnya lebih dari satu, yaitu X dan T, sementara variabel terikatnya yaitu hanya satu, dalam hal ini Y. Kemudian ordenya berapa? Kita lihat di sini turunan tertingginya adalah 2, ya, maka ini adalah orde 2.
Variabel bebasnya, saya ulangi sekali lagi, variabel bebasnya adalah T dan X, sementara variabel terikatnya adalah Y. Kemudian kita lihat yang ini termasuk ordinary differential equation. Kenapa? Sebab variabel bebasnya cuma satu, ya. Walaupun kita lihat di sini variabel terikatnya juga cuma satu, ya. Kemudian ordernya 3, ya, yaitu ini. Kita lihat selanjutnya. Ini ordinary differential equation. Kalau ini juga termasuk ordinary differential equation. Ordernya 3, variabel bebasnya T, variabel terikatnya ada 2, yaitu Z dan Y. Nah, jadi ini variabel terikatnya ada 2, Z dan Y, tetapi variabel bebasnya cuma satu. Maka dia termasuk ordinary differential equation. Dan ini order 3. Kemudian kita lihat selanjutnya. Ini 10D pangkat 5Y dx pangkat 5 tambah cos X dy dx min dxy sama dengan 3X. Ini termasuk ordinary differential equation. Variabel bebasnya adalah X. Variabel terikatnya adalah Y. Dan ordernya adalah 5. Kemudian, cara penulisan di dalam persamaan diferensial. Ya, paling lazim ada dua cara. Yang pertama, ya, yang ini menggunakan ini. D pangkat 5Y dx pangkat 5, D pangkat 3Y dx pangkat 3, tambah D per dx sama dengan 3X. Kadang ditulis juga dalam seperti ini, bentuk seperti ini. Y dalam kurung 5, Y triple aksen, tambah Y aksen sama dengan 3X. Penulisan seperti ini akan sangat bagus apabila ordernya itu kurang dari 4. Misalnya order 3, order 2, order 1. Ya, lebih cocok menggunakan simbol ini. Tapi kalau lebih dari 4, maka lebih bagus menggunakan ini. Ya, kalau kita lihat ini berarti order 5. Nah, kemudian cara yang lain, ya, apabila variabel bebasnya itu fungsi waktu atau T, ya, T maksudnya di sini adalah fungsi waktu, maka sering ditulis dalam bentuk begini, pakai titik di atasnya, pakai tanda titik. Tentu saja ini bermasalah apabila ordernya lebih dari 3. Jadi kalau 4, tidak mungkin kita jajarkan 4 titik di atasnya, apalagi kalau misalnya order 5, 6, dan seterusnya. Tidak muat lagi tanda titik di atasnya. Sehingga kalau itu terjadi, maka tentu saja kita tetap akan menggunakan model yang seperti ini. Ini akan bisa digunakan apabila ordernya kurang dari 4. Sama dengan yang model kayak gini. Yang tadi akan lebih bagus kalau ordernya yang kurang dari 4. Jadi order 3, 2, dan 1. Kemudian, penyelesaian atau solusi dari semua persamaan diferensial itu adalah apabila penyelesaiannya itu jika diturunkan, ya, dan turunannya itu disesuaikan misalnya sampai order 3, maka diturunkan sampai 3 kali, lalu hasil-hasilnya itu kita kembalikan ke soal, kemudian nilai di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan, maka solusinya tersebut adalah benar atau merupakan solusi dari persamaan diferensial tersebut. Contoh misalnya gini, apakah ya, apakah YX sama dengan 2 pangkat min X tambah XE pangkat min X solusi dari persamaan diferensial ini? Maka kita cek jawabannya. Lihat, ini ada Y. Ini sampai Y double aksen. Artinya ini harus kita turunkan sebanyak 2 kali. Ya, kita tidak akan fokus bagaimana menurunkan fungsi di sini, ya, karena itu adalah materi yang lain. Yang jelasnya ini kita turunkan 1 kali menjadi ini pertama min 2E pangkat min X, kemudian ini kita turunkan turun parsial, ini kita turunkan dulu, ya, berarti E pangkat min X, kemudian ini yang kita turunkan jadi min XE pangkat min X. Jadi kalau kita sederhanakan min E pangkat min X, min XE pangkat min X. Kalau kita turunkan lagi 1 kali, maka ini kita turunkan menjadi E pangkat min X, lalu min XE pangkat min X adalah yang turunan tadi ini, lalu kita dapatkan hasil seperti ini. Ya, turun keduanya adalah XE pangkat min X. Lalu kita substitusikan kembali, ya, Y aksen dan Y double aksen ke soal tadi. Ya, maka kita dapatkan, ini ingat soalnya ya, ini kita masukkan Y double aksennya adalah yang ini, yang XE pangkat min X, ini. Kemudian 2, Y aksennya adalah ini, lalu Y-nya sendiri adalah E pangkat min X, ya. Sorry,
yang bagian Y 2 kali ini ya. Kemudian Y aksen sama dengan 0. Oke. Kemudian kita samakan bagian kiri dan bagian kanan. Oh, ternyata nanti bagian kiri sama dengan bagian kanan. Karena itu, Y sama dengan ini, 2E pangkat min X tambah X pangkat min X adalah jawaban dari persamaan diferensial ini. Ya, karena bisa membuktikan bahwa dia sama dengan 0 atau sama dengan yang ada di sebelah kanan. Contoh berikutnya kita lihat gini. Apakah Y sama dengan X merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini? Nah, jawabannya, ingat ini orde 2, berarti ini kita turunkan sebanyak 2 kali. Pertama kita turunkan ini menjadi 1, nih. Lalu ini kita turunkan lagi menjadi 0. Ya. Kemudian kita substitusikan nilai ini 0, ini kita masukkan sini, kemudian Y kita masukkan sebagai X, maka kita akan dapatkan hasil seperti ini. Bagian sebelah kiri menjadi 2 tambah X. Sementara bagian sebelah kanan itu sama dengan X. Di sini jelas terlihat bahwa ternyata bagian kiri itu adalah 2 tambah X tidak sama dengan bagian kanan, yaitu X. Dengan demikian, Y sama dengan X bukanlah solusi atau bukanlah jawaban dari persamaan Y double aksen tambah 2Y aksen tambah Y sama dengan X. Cukup sekian pengantar tentang persamaan diferensial. Untuk materi-materi intinya lainnya, kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.